Coach, apakah penggantian Nagelsmann dengan Tuchel akan membuat Bayern lebih bagus? Mestinya ya dong. Nggak yakin gue. Nggak, pelatih itu harus berani ngomong. Kayak Conte. Beruntung ada satu orang yang agak bijak dan smart orang Itali. Siapa? Namanya Roberto Mancini. Oke, the legend. Pelatih timnas, dia bilang, ini bukan parameter untuk kebangkitan sepak bola Italia. Keunggulan Redcliffe tidak dengan dana. Ya. Tapi dengan menunjukkan bahwa kalau gue masuk, gue akan keep the value MU sebagai klub. Saya bilang Glazer ini memang kampret juga nih, Coach. Emang. Iya, jadi mereka tahu sekarang begitu diperebutkan Glazer kampret. Iya. Kroenke lebih kampret lagi itu pemilik Arsenal. Ya, bagaimana puasanya? Semoga lancar semua bagi yang merayakan, tapi bagi yang melaksanakan. Tapi ngomongin bola tetaplah, walaupun bulan puasa, Liga Inggris saja, semua liga jalan lah ya. Malah Liga Inggris memberikan, itu ya Coach ya, satu luar biasa juga ya. Mereka udah mengumumkan setiap kali berbuka, mereka ngasih kesempatan pemain-pemain muslim untuk break the fasting ya. Jadi yang berapa hari sebelum Inggris, gue nggak tahu Inggris sudah fix atau nggak. Kayaknya. Yang gue tahu itu baru diajukan. Baru diajukan, Okay. belum difikskan. Oke. Tapi yang jelas di Liga Belanda itu fix. Fix ya. Fix. Jadi gini, orang bilang iya betul di Liga Belanda banyak pemain Muslim. That's true. Ya. Tapi sebelum-sebelumnya tanpa ini dilakukan, kan pemain Muslim tetap puasa. Tetap puasa dan no complain lah. Dan nggak pernah ada masalah. Nggak ada masalah. Dan pada saat buka mereka dapat minuman dilempar makanan sambil main ya. Cuman sekarang diajukan, gue melihat nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah. Karena pada saat seandainya diiyakan atau kayak di Liga Belanda lah, pemain yang non Muslim itu kan bisa minum air juga, Ya. bisa istirahat. Ya. Pelatih dapat waktu untuk mungkin merubah sedikit strategi. Ngebrief ya. Jadi nggak ada ruginya. Oke. Nggak ada yang dirugikan untuk tidak di-approve. Jadi no issue. Jadi untuk gue, kalau memang pemain Muslim ini kan tambah lama tambah banyak. Ya. Walaupun terutama tetap yang dari Afrika ya. walaupun tetap minoritas, let's say mungkin 30%-an di Inggris main. Still 30%. Nah, berdasarkan menurut gue, FA ini harus mengiyakan. Berdasarkan apa? Berdasarkan murni azas kebebasan dan hak dan kewajiban. Ya. Di Eropa itu dijunjung tinggi. Orang yang nggak pernah ke Eropa, gue yang 20 tahun tinggal di Eropa, sebagai minoritas, tidak minoritas dari sisi agama, tapi minoritas dari sisi ras. Gue nggak pernah didiskriminasi. Ya. Dan gue punya hak yang sama. Setuju. Nah, ini juga harus dijunjung tinggi bahwa negara-negara Eropa yang mayoritas Kristen itu harus menunjukkan bahwa mereka melindungi Dan kita melihat minoritas. itu loh Coach ya. Di sisi lain ada berita-berita yang sebaliknya. Menurut gue sih udah enggak juga ya. Apalagi saya kemarin ke New York Coach. Coach kan berapa kali New York. Yang saya pernah posting gitu mereka sholat maghrib gitu di pinggir jalan tuh. Pinggir jalan dan yang lain juga biasa aja gitu. Nggak harus diliatin aneh banget. Justru di Indonesia saya belum pernah melihat pemandangan itu gitu di Fifth Avenue ya. Kan biasanya pedagang-pedagang kaki limanya itu kan banyak orang-orang Muslim Afrika ya kan. Apalagi halal food ya. Halal food tuh mereka ada lagu-lagu Arab. Banyak banget halal food di New York. Jadi intinya negara-negara Eropa dan itu ditunjukkan oleh Belanda bahwa kita memberikan dalam sebuah negara demokrasi, minoritas itu dilindungi. Dihormatin juga. Dihormati, bukan diinjak-injak. Oke? Nah, Belanda dan Inggris kemungkinan besar juga menunjukkan bahwa kita harus melindungi minoritas. Betul. Jadi bukan karena agamanya, tapi murni karena minoritas. Lu jangan lupa loh, Inggris itu Perdana Menterinya Hindu. Iya. Wali kotanya Islam. Wali kota London Islam. Islam. Ya, di Belanda wali kota Rotterdam juga Muslim. Muslim ya. Dan nggak ada masalah juga. No issue.
Dan saya mendengar Chelsea membuka acara buka bersama ya. Keren. Karena memang di Chelsea banyak sekali pemain muslimnya, Coach. Ya, dan itu akan di-follow dengan bukan hanya pemain muslim, tapi fansnya yang muslim. Ya, fansnya muslim banyak banget. Itu banyak. Apalagi di luar Inggris ya. Ya. Oke, Coach, kita masuk ke topik pertama. Nagelsmann akhirnya dipecat. Nggak akhirnya, justru ini dadakan. Kalau akhirnya kan seolah-olah expected. Iya. Gue sih nggak expect. Kita nggak pernah dengar rumor dia akan dipecat juga ya, Coach? Iya. Dan dia kan lagi dalam keadaan libur ya? Iya. Dipecat. Dia gitu lagi main ski, dipecat, dan dia taunya dari media. Untuk gue sih agak aneh ya. Iya. Apa sih kesalahan dia, Coach? Kalau gue lihat kan di UCL masih masuk 8 besar, ya masih masuk. Kemudian di Bundesliga ya cuman kalah 1 poin lah dari Dortmund. Dan itu akan disalib juga. Gampang banget salibnya. Oke. Jadi gue lihat ini bukan masalah prestasinya. Ada sesuatu kah? Ini masalah di mana Nagelsmann clash dengan ruang ganti, terutama pemain-pemain senior kayak Neuer, Manuel Neuer. Ya. Terus para pemain didukung oleh manajemen. Kasusnya nggak jauh beda sama Conte di Spurs. Nagelsmann nggak pernah protes. Cuman di match terakhir mereka kalah 2-0 lawan Leverkusen. Iya. Nagelsmann marah besar. Karena dia bilang tactical yang kita bahas secara internal itu bocor ke Bild. Bild itu koran gosip terbesar, lah. Bocor ke Bild, jadi ada yang bocorkan. Ada tikus di dalam dia itu marah besar karena ini pengkhianat dan one day gue akan cari tahu ini siapa yang membocorkan. Dia bilang gitu. Enggak, seminggu kemudian dia dipecat. Dan kalah beneran kan? Dan kalah beneran. Oke. Maka dari itu gue melihat bukan prestasinya. Karena ujung-ujungnya juga Munchen yang juara. Oke. Tapi murni mungkin terlalu banyak pemain di dalam yang senior yang nggak mau dia lagi. Nah ini gue bilang salah juga. Manajemen harusnya lebih netral. Ya. Jangan terlalu pro dengan pemain-pemain yang walaupun mereka sudah lama di situ dan lain-lainnya. Karena pemain ujungnya juga mikirin diri sendiri. Ingin diselamatkan, ingin main tiap minggu, ingin gaji gede dan lain-lainnya. Nah jadi nggak semua pelatih benar juga. Tapi at least in this case, kalau seandainya Munchen ingin membangun filosofinya ke depan dengan Nagelsmann, dia harus dukung Nagelsmann. Faktanya tidak. Dan ini sama kejadian dengan Hansi Flick. Dibilang Nagelsmann nggak terlalu berprestasi, oke, gue masih bisa terima. Lah Hansi Flick, semua piala disapu bersama dia. Mundur juga, ia mundur karena dengan manajemennya. Feeling gue sama. Mungkin Hansi Flick mau ke depannya geser beberapa suara-suara itu. Mungkin suara kayak Kimmich, Neuer, Müller, Goretzka yang Jerman asli, yang udah lama tinggal atau main di Munchen, mungkin mereka lebih didengar. Ya ini pilihan, cuman ya this is not right. Gue nggak setuju dengan cara kayak begini. Dan Tuchel step in. Dan Tuchel step in. Tuchel ini kita tahu juga, ini bukan pelatih yang bisa diatur juga. Iya. Iya kan? Iya. Dia di PSG, di Chelsea, di Dortmund pun dia kalau nggak salah ribut juga sampai dia punya prestasi dong Tuchel. Punya prestasi, tapi bukan pelatih yang mau ngejilat pemilik. Oh iyalah. Atau manajemen. Iya. Nah nanti ke depannya bisa jadi masalah juga sama Tuchel. Ya saya pikir kan pelatih-pelatih begini yang harus kita hormati ya. Yang nggak melulu jadi yes man-nya pemilik dong ya. Kayak Potter lah kasarnya. Iya. Dikasih pemain sabrek-abrek ya oke, diem. Enggak, pelatih itu harus berani ngomong. Kayak Conte. Kayak Klopp, ya setengah. Klopp ini juga masih mengcover pemiliknya. Pep lebih berani ngomong. Udah mulai berani ngomong. Udah berani ngomong. Arteta kayaknya sih mulai berani juga. Karena udah dingin di puncak, udah mulai bisa ngomong lah ya. Mungkin. Nggak usah minum kopinya kelamaan. Nggak enak gue. Ya gitu ya. Lo minum dulu deh. Iya. Udah berbuka ini. Coach, apakah penggantian Nagelsmann dengan Tuchel akan membuat Bayern lebih bagus? Mestinya ya dong? Nggak yakin gue. Karena pelatih itu kan masalah cocok-cocokan. Masalah chemistry juga dengan pemain ya. Masalah chemistry. Iya. Jadi pelatih
Bagus belum tentu cocok dengan pemainnya. Pelatih jelek mungkin bisa lebih cocok. Nah, sekarang kembali lagi, apakah cocok? We don't know. Kita tidak yang pernah akan tahu. menentukan. Waktu yang akan berbicara apakah dari gestur pemain aja kelihatan. Setelah 2-3 pemain, nggak usah lihat permainan, nggak usah lihat hasil, nggak usah lihat apa, lihat gestur pemain aja. Apakah masuk lapangan dengan senyum, ketawa, apakah kalau cetak gol gitu semua happy atau apa, ya itu kelihatan banget. Coach, gue tahu lo udah jawab ini, ngomongin di mana-mana. Bagaimana nasib Conte sekarang? Yang kemarin barangkali dia ada habis kesabaran gitu ya. Dia lihat 11 pemainnya bermain secara individu persis seperti MU dulu waktu di zaman Rangnick, di zaman Ole akhir-akhir. Nggak mikirin tim. Nggak mikirin tim. Dan itu juga yang diangkat oleh Conte gitu. Dia bilang dia nggak lihat semangat main, kalah tuh biasa aja gitu. Ya, saya pikir saya dukung Conte. Tapi bagaimana nasib Conte di Spurs? Jadi Conte itu hanya ingin membuktikan bahwa kalian pemain digaji. Gaji mahal-mahal, ya. Gue sebagai pelatih digaji. Tapi gue tidak lihat sikap profesional. Makanya dia keluar satu kata, unacceptable. Itu berkali-kali dia keluarkan. It's just unacceptable. Dia bilang, gue tidak bisa cover kasus ini lama lagi, gue harus buka. Biar kalian semua tahu. Nah, yang jadi masalah kan kasusnya ini, feeling gue nggak jauh beda kayak Munchen. Di mana manajemen mendukung pemain. Karena dia bilang, 20 tahun kalian nggak pernah menang apa-apa. Sementara pelatih itu bergantian terus. Dan hebat-hebat pelatihnya. Dan bagus-bagus. Termasuk Mourinho ya? Termasuk Mourinho, tapi itu special case. Terus? Terus, dan ini fakta yang dikatakan oleh Conte. Sebenarnya tujuan Conte ini, menunjukkan, gue hanya ingin klub ini maju. Gue pengen klub ini memenangkan trofi. Karena gue dibayar mahal, pemain dibayar mahal. Dan pemainnya bagus-bagus dong. Iya, I agree. Tapi, gue nggak bisa melakukan apa-apa. Karena pemain kayaknya lebih diprotek sama manajemen. Nah, sekarang next step, 2. 1, manajemen berjiwa besar. Mengakui kesalahan, bilang ke press conference, oke, kita setuju dengan Conte, kita akan dukung Conte lebih banyak lagi, kita melihat atau kita ingin fokus ke jangka panjang. Bukan musim, tapi jangka panjang kita support Conte full. 1. Kedua, egonya ketinggian. Gue bayar lu sekarang nusuk gue dari belakang. Harusnya lu nggak ngomong gini di muka umum, di media. Jadi gue akan tunjukkan bahwa lu nggak lebih besar daripada kita atau daripada gue pecat. Jadi 2 kemungkinan itu. Feeling gue kemungkinan terakhir. Dia akan dipecat. Tapi tidak menolong dong ya? Tidak menolong. Tidak menolong untuk Spurs. Hanya menolong egonya Levy, pemiliknya. Yang paling happy Coach lah. Enggak. Yang paling happy fans Arsenal, bukan gue doang. Bukan lu doang. Gue sih nggak heran lihat tim ini terseok-seok. Spurs semuanya hebat-hebat ya, Coach. Ya lumayan bagus. Tahu nggak pemainnya hebat-hebat banget. Ya. Dan mereka tuh spesialis menghasilkan pemain-pemain mahal ya. Ingat deh Luka Modric, Gareth Bale, dan sekarang ada Harry Kane. Gila, tinggal setahun minta 150 juta. Enggak. Nggak masuk akal tuh ya. Itu ownernya emang nggak agak. Kalau MU jadi nih dibeli oleh Qatar, menurut gue sih ngapain ngambil Harry Kane ya? Tidak dengan harga segitu. Tidak dengan harga segitu. Tinggal setahun. Kalau menurut gue sih strategi PSG aja. Janjian kan di luar. Kita tunggu setahun lagi ya. Bisa jadi. Ya, tunggu lu free transfer. Bisa jadi. Itu dilakukan oleh PSG. Bisa jadi. Sangat bisa. Mungkin mereka secara personal udah bikin pre-agreement. Iya. Menurut gue seorang Harry Kane, legend, kita tahu hebatnya dia gitu. Nggak pernah dapat trofi itu, Coach. Bisa. Kalau dia tetap bertahan di situ, bisa pensiun tanpa trofi dia. Bisa. Nggak, dia feeling gue incer hat-trick trofi Audi Cup. Melecehkan banget. Yang menang Audi Cup kan bukan Arsenal, MU, Chelsea atau City atau Liverpool. Yang menang Audi Cup kan Spurs. Jadi kayaknya dia incer hat-trick Audi Cup. Makanya dia stay di situ. Sponsor dari otomotif ya. Oke, Coach, topik kedua yang lagi hangat. Semoga setelah kita siaran malam ini,
ini belum didesain, yaitu siapakah yang nanti akan, bagaimana keputusan penjualan MU dari Glazer. Jadi dijualkah? Apakah Redcliffe? Apakah kalau jadi dijual. Pasti. Cuman dijualnya 100% atau tidak? Atau mayoritas. Ya. Karena Redcliffe hanya mengincar 69%. Kalau menurut gue pernah posting nih coach, gue potong dulu. Ini orang menurut gue sih ngaco nih orang Redcliffe. Gak bisa nonton Piala Dunia, gak guna nih. Hey, pakai Next Parabola aja. Kok nonton bola di HP, pakai Next Parabola aja. Bro, ngapain beli TV baru? Beli Next Parabola aja. Bisa ditonton di mana saja, tanpa kuota internet. Nonton bola, ingat Next Parabola. Ini orang kalau dia yang beli ini, dia belinya pakai utang. Ya. Artinya apa? Dia bayar gali lubang, tutup lubang aja. Ya. Dan gue nggak percaya loh dia. Kenapa kita nggak nyerahin ke Qatar? Qatar kan udah jelas, coach. MU banget. Ini orang pernah mau beli Chelsea loh. Nggak, gini. Anda tahu bahwa Inggris itu salah satu negara yang sangat konservatif. Yes. Di Eropa. Yes. Bahkan di dunia. Yeah. Artinya mereka sangat menghargai value-value yang dulu-dulu legacy yang sudah dibangun. Nggak cuma konservatif aja. Mereka tuh arogan juga kadang-kadang. Oke, fine. Itu gue bisa terima. Tapi keunggulan Redcliffe tidak dengan dana. Yeah. Tapi dengan menunjukkan bahwa kalau gue masuk, gue akan keep the value MU sebagai klub yang sudah 100 tahun lebih kalau nggak salah, yang umurnya udah tua banget, ya 100 tahun lebih. Ini legacy ini ingin gue pertahankan, oke? Qatari nggak akan begitu. Once Qatari masuk, MU akan jadi klub internasional kayak PSG, kayak City. Ya, ya. Oke? Ya. Jadi mereka mungkin fans di sana atau Liga Inggris atau apa takut identitasnya hilang. Beda sama Newcastle. Itu pun mereka butuh setahun. Newcastle berapa ratus tahun yang lalu mereka menang sesuatu. Walaupun itu stadion penuh terus dan klub ini cukup terkenal. Tapi prestasinya nggak terlalu luar biasa. Ngerti nggak? Tahu. MU is different cake. MU ini juga identitas Inggris. Iya, betul. Jadi akan banyak yang faktor yang terlibat. Mungkin politik, mungkin apa. Kalau soal duit, it's not an issue. Bahkan ada gosip terakhir, miliarder dari Finland mau masuk. Oh, itu mah lebih ngaco lagi, Coach. Iya. Dia cuma mau beli separuhnya, ngajak klub, ngajak fans untuk beli rame-rame. Itu ngaco. Betul. Tapi itu udah ditendang. Udah dibatalin. Gue nggak tahu apakah itu dibatalin. Nah, sekarang next step-nya, siapapun yang dipilih, boleh melihat ke buku keuangannya MU, profit and loss, dan lain-lain. Apakah ini tetap diteruskan atau tidak? Kalaupun asumsi kita berandai-andai, MU atau Glazer memilih Qatar, oke? Itu butuh approval dari IPL. Ya itu yang jadi persoalan. Jadi saya kan udah baca nih coach, apa proposalnya dari Qatar ya. Mereka akan taruh sekarang udah 5,6, 5,8. Kasih untuk Glazer untuk 100%. 5,8. Kemudian dia komit 1 billion lagi untuk stadion, tempat latihan, 1 billion lagi untuk apa women youth dan apa untuk pemain unlimited dan utang 2M untuk pemain. Utang 2 billion. Sorry, 2 dan utang $687 million itu akan dilunasin semua. So what? Apalagi dan mereka janji nggak akan ngambil keuntungan tuh. Betul. Karena ini paling untuk promosinya Qatar lah. Betul. Ya kan? Sementara Redcliffe membeli ini dengan utang. Bisnis. Dan gue percaya kalau Redcliffe yang beli nggak ada tuh akan beli Osimhen, beli Harry Kane, nggak mungkin lah. Orang ini pelit banget. Ini murni pengusaha nih. Mereka tapi dia juga akamsi ya. Iyalah, anak kampung sini betul ya. Dalam arti itu sebuah plus point buat dia. Tahu. Cuman kembali lagi ini bisnis yang sudah mendunia. Industri bola itu gila, industri yang gila. Tapi kan dia pernah mau beli Chelsea, coach. Di mana dia bilang kecintaannya terhadap MU? Ya, he's just a businessman. He's just a businessman. Dia memanfaatkan aja bahwa dia itu mah gue bilang gali lubang, tutup lubang. Keluar dari Glazer. Glazer kan beli MU pakai utang. Iya, keluar. Dibeli oleh orang juga pakai utang. Keluar dari kandang singa, masuk kandang buaya. Iya, keluar dari mulut, bukan kandang sih. Keluar dari mulut buaya, masuk mulut singa loh. Aduh, oke. Tapi menurut saya nanti kita akan lihat ya. Ini segera kok. Segera nih, menit terakhir.
Ya 1, 2, 3 minggu ini sudah ada keputusan. Nggak nyampe menurut gue sih. Sebelum Mei sudah ada keputusan. Dan lagi di final bidding semua kan? Ya, final bidding semua. Ya semoga Glazer. Saya bilang Glazer ini memang kampret juga nih coach. Emang. Iya, jadi mereka tahu sekarang begitu diperbutkan Glazer kampret. Iya. Kroenke lebih kampret lagi itu pemilik Arsenal. Orang bilang Glazer kampret. Kroenke lebih parah lagi. Begitu dia lihat MU banyak yang minta nih, udah overvalue lah kan nih. Dan ya semoga Kroenke sama Glazer kan 11-12. 11 iyalah. Tujuannya Sama-sama. duit ya kan. Sama duit gitu. Semoga Qatar jadi beli MU, dan nanti ada Arab Saudi mau beli ini lagi. Kan Qatar udah punya 2. Saudi nggak mau kalah dong. Iya kan? Saudi beli Arsenal. Masih ada Uni Emirat Arab, coach. Oh iya. Iya, masih ada Kuwait. Iya. Kuwait belum beli sama sekali. Belum beli sama sekali loh. Itu Dubai belum beli. Yang beli kan Abu Dhabi. Dubai kan UAE kan, Uni Emirat Arab kan. Iya. Jadi menurut saya ini menarik banget ya. Lama-lama jadi Liga Arab. Meninggalkan Liga Arab satu lagi yang nggak usah dibahas. Ya. Oke, Coach, kita ngelihat Kylian Mbappe mendadak ditunjuk jadi kapten tim Prancis, tim nasional Prancis. What do you think? Ya itu terlalu mudah kah? Ya agak aneh sih. Karena biasanya kapten di timnas itu berdasarkan hierarki dari berapa lama mereka seniority. Caps, jumlah caps juga. Varane sama Yoris Varane kan udah mundur lah. Ya. Dua pemain itu pensiun. Jadi secara logikanya itu jatuh ke Giroud sama Griezmann. Tapi kenapa Mbappe yang ditunjuk? Ini aneh juga. Mungkin ya. Kita berpikir positif aja. Mungkin Deschamps mau memberikan tanggung jawab lebih banyak kepada Mbappe. Jadi tidak hanya cetak gol, tapi ini gue kasih lu tanggung jawab untuk bisa mengangkat tim ini. Karena dia adalah bintang Prancis masa depan. Karena dia bintang Prancis masa depan dan dia pemain terbaik Prancis pada saat ini. Jadi mungkin alasannya itu. Tapi dia juga bilang, terakhir gue baca bahwa dia paham kenapa Griezmann marah. Oke. Dia paham. Yang penting kan sekarang dengan hal-hal kayak begini tidak ada gesekan di dalam timnas Prancis. Oke. Itu yang dikhawatirkan. Saya dengar si Griezmann udah mulai berisik tuh, bro. Iya. Wajar dong. Wajar, dia juga manusia punya emosi. Cuman gue pikir, this is cuman kapten gitu loh. Lu harusnya berjiwa besar. Sama kayak Granit Xhaka. Dicabut ban kaptennya. Habis itu main bagus. Iya, nggak ada beban. Iya, nggak ada beban. Ngerti nggak? Jadi, you have to respect your coach. Walaupun dia mungkin punya pendapat yang berbeda. Kalau begitu tuh, tapi itu hak prerogatif coach. Paling hebat tuh pelatih coach. Itu adalah Erik ten Hag. Kenapa? Membangku cadangan kapten nggak diganti yang bertahun-tahun. Nggak dimainin. Kaptennya nggak diganti, tapi nggak dimainin. Non-playing captain. Itulah tempat paling bagus untuk Harry Maguire. Itu keputusan paling bagus. Tapi statistik Maguire kemarin tiap kali dia main menang loh. Iya. Dia cuman mainnya jarang. That's the point. Ada 18 kali dia main menang terus loh, coach. Itu ada statistik ya. Jadi kadang-kadang itulah football. Aneh-aneh juga ya. Yeah. Itulah indahnya sepak bola. Indah sepak bola. Atau lucunya sepak bola. Kampretito. Oke. Coach, kita ngelihat Italia itu ternyata di UCL masuk 3 loh, Coach. Yeah. Ini yang nggak pernah tolong gue tahu loh, simpan dulu komentar lo. Ini menurut gue sangat membuat kita terperangah. Kita menghina-hina Liga Italia, ternyata sekarang masuk ya. Napoli, Inter Milan, AC Milan. Tapi ada di kanan semua. Ini kan ridiculous ini. Ini kan tapi ini drawing. This is drawing, Coach. Yeah, drawing artinya apa? Ya bukan diatur-atur dong. Iya, tapi luck kan. Luck. Oh ini kan? ini yang lo bilang ya. Liga Italia itu. Lihat di banner kiri. This is the real semifinal. Ini kan harusnya masuk semifinal. 4-4 ini kan. Sebelumnya ada PSG sama Leipzig yang kalah lawan City sama Munchen. Iya kan? Ada Liverpool juga. Madrid ngalahin Liverpool. Iya. Ngerti nggak? Iya. Jadi bener-bener biar fans Liverpool seneng gitu ya. Terus yang tim yang berat-berat semua. Jangan PSG, Liverpool, Leipzig belum tentu 3 pemain tim Italia itu bisa menang lawan Leipzig. Iya,
Leipzig mainnya keren, tapi kebetulan ketemunya City. Walaupun dibantai kemarin. Makanya kalau orang bilang, ya juara champion itu kembali ini sebuah bukti bahwa champion itu tergantung luck. Tergantung drawing. Ya. Orang kalau ngelihat gini, orang yang nggak ngerti bola atau fans kardus bilang, loh, Italia kan bagus, masuk 3 tim di itu. Beruntung ada satu orang yang agak bijak dan smart orang Italia. Siapa? Namanya Roberto Mancini. Oke, the legend. Pelatih timnas, dia bilang, ini bukan parameter untuk kebangkitan sepak bola Italia. Dan kemarin lawan Inggris ya? Inggris. Kualifikasi. Itu diobok-obok, itu harusnya 1-4 itu skor. Bener-bener diobok-obok Italia. Oke, tolong tahan aja. Ya, grafisnya terus. Nah, jadi memang untuk gue, lu boleh masuk, tapi kan bahkan satu tim Italia masuk ke semifinal. Ya, udah pasti dong. Ya, udah pasti. Napoli, ya. Karena ini murni luck. Kebayang nggak kalau Inter ketemu Madrid, AC Milan ketemu Munchen, Napoli ketemu City? Nggak lolos semua ke semifinal ya. Selesai. Dan itu dia lawan Benfica ya, Inter Milan. Benfica, bahkan gue bilang. Tapi kuda hitam nih coach. Bisa untuk gue Benfica kuda hitam. Untuk gue yang bisa peluang besar untuk masuk ke final itu Benfica. Lagi pula coach, kalau dibilang tim-tim Italia udah bangkit, sehebat-hebatnya tim Italia, bintangnya, ya key playernya adalah bukan orang Italia. Napoli kita udah tahu, ada Osimhen. Kemarin gue kan kasih live comment ya, Italia Inggris. Italia itu mainnya kayak di liganya, transisi cepat nyerang, baliknya cepat, tapi diserang lewat tengah terus. Kenapa? Nggak ada organisasi, posisinya amburadul. Makanya gue bilang sama member gue, nah ini yang kalian lihat sekarang, itu yang gue lihat kalau gue nonton Serie A. Selalu seperti ini, banyak otot, dikit otak. Dan itu benar-benar babak pertama beruntung cuma 2-0. Babak kedua beruntung Inggrisnya si Southgate agak tolong main bertahan. Kalau di press lagi, nyerang lagi, bisa lebih banyak. Apalagi Inggris bermain dengan 10 pemain ya. Dengan 10 menit, di menit 80. Mereka cuma 1 shot on target. Dan itu golnya. Dan itu pun dibantu oleh Maguire kalau dengar ya. Enggak juga sih. Enggak. Itu set play-nya keren. Oke. Gitu. Jadi untuk gue sih, ya inilah namanya turnamen. Kalau lu di liga, ketemu semuanya. Home and away. Baru lu bisa bilang, lu yang terbaik. Tapi kalau Piala Dunia, Piala Eropa gini kan semua tergantung drawing. Oke, kita lihat Europa League. Oke, Piala Eropa. Ini ya, 2 Italia lagi nih coach. Ada AS Roma dan ada Juventus. Ya. Gitu. Ya, ini liga, ini kalau gue sebut Piala Kendi ya. Iyalah. Jadi piala. Yang jelas Arsenal nggak ada di sini. Piala asal-asalan. Arsenal di mana ya coach? Piala dari tetak. It's not worth it. Kita nggak mau fokus ke Piala Kendi. Kita nggak mau fokus ke Piala Tanah Liat. Kita fokusnya ke IPL. Karena satu-satunya cuma itu sekarang peluangnya. Oke, MU satu-satunya Inggris ya. Jadi Inggris sekarang tuh nggak sehebat di tahun-tahun sebelumnya di pencapaian ini ya, coach ya. Di pencapaian ini. Dan kalau kita lihat di apalagi yang di bawah ini tuh, coach? Piala Conference League. Ada juga tim Italia yaitu Fiorentina. Ini Piala RTRW. Tahun lalu AS Roma loh. Iya. Jadi Mourinho tuh satu-satunya pelatih yang menang UCL. Menang Eropa, menang lawan final juga. Sekarang ketemu lagi. Iya. Tahun lalu itu ya parkir bis. Semoga Arne Slot lebih pintar lah kali ini. Yang lucu MU coach, babak pertama, perempat final, ini semua perempat final semuanya ketemu dengan Spanyol. Tim Spanyol. Iya. Sekarang juga ketemu tim Spanyol lagi. Valencia ketemu Sevilla. Sevilla, tapi Sevilla lagi parah. Lagi hancur. Bukan parah, hancur. Menuju degradasi. Iya. Ya. Baru pecat pelatihnya. Ya we'll see apakah mereka bisa bangkit atau enggak. Oke, coach, kita lihat balik lagi yang skim pertama UCL. Kita lihat kalau kita meramal-ramal nih, ya. Gua nggak perlu lu tepat coach. Yang penting skor itu kan urusan kedua ya, tapi dari kekuatan pemain. Real Madrid, Chelsea. Kalau gua mah Madrid kayaknya ya. Karena Chelsea lagi tidak solid. Chelsea lagi pelan-pelan berkembang. Lagi developing ya. Dan Madrid kemungkinan besar sudah lewat La Liga. Oke. Selisih 12 poin sama Barca. Udah nggak perlu ngotot lagi lah. Kayaknya nggak bisa dikejar. Pasti Barca yang juara. Fokus ke sini dan Madrid memang
kalau di Champions League makanya mereka dijulukin Raja Eropa karena mereka luar biasa di Champions League. Ada luck di situ. Hanya lucknya itu masih dapat nggak luck yang tahun lalu. Cuman lawan Chelsea harusnya sih dengan kondisi Madrid, Chelsea begini ya. Oke. Bayern City, gue sih pegang City, Coach. Gue juga City. Karena Bayern juga lagi nggak stabil kan. Iya, apalagi sekarang di Liga aja udah. Dan pelatihnya dipecat. Dari bukan satu atau enggak, tapi permainnya memang nggak stabil. Kadang 4 back, 3 back, banyak beberapa pemain yang lagi itu kan pelatih jelek. lama, Coach. Sekarang kan Tuchel. Ya, tapi kan Tuchel butuh waktu, bukan tukang sulap juga. Enggak lah. Gue in this case, kalau Bayernnya Hansi Flick, gue bilang Bayern lolos. Tapi sekarang dengan sikon sekarang gue tetap City. Dan City lagi bagus-bagus ya. Gila kemarin 5 gol. Leipzig lo dibantai oleh Erling Haaland. Kalau ini Coach, Benfica, Inter Milan tertarik? Gue Benfica. Gue juga Benfica. Ya. Kalau ini? Kalau ini 50-50. Enggak, kalau gue Napoli lah. Still, Itali ketemu Itali banyak faktor yang Napoli dari sisi permainan definitely lebih unggul, lebih rapi. Pemainnya lebih jelas, pelatih lebih bagus, tapi Milan lebih unggul otot. Dan kalau pemain-pemain Napoli kepancing dari awal, Milan bisa menang. Tapi untuk gue sih ini untuk penonton netral akan lebih bagus kalau Napoli yang lolos, gitu aja. Coach, kalau gue ngeduluin nih, kayaknya juara tahun ini City nih. Yang paling stabil. Paling stabil kemungkinan besar City ya. Betul. Asal dia bisa menyingkirkan Real Madrid dia di sering menyingkirkan semifinal. Real Madrid. Dia sering menyingkirkan Real Madrid. Kan Real Madrid itu kalau di UCL gila mainnya, Coach ya. Itu waktu di group stage 2 kali, sekali seri, sekali kalah Real Madrid. Jadi bukan hal yang baru untuk menyingkirkan Real Madrid untuk City ya. Jadi siapapun lawannya di sini. Tapi tahun lalu kan udah unggul 2-0, akhirnya kena extra time, mereka yang kalah. Ya kan? Iya. Oke, kita lihat kembali ke Liga Eropa. Apakah MU akan menjadi juara, Coach, kalau ngelihat ini? Siapa lawan kuatnya? Paling Juve ya? Peluang besar juara itu MU. Di atas kertas. Tapi semifinal berhadapan dengan Juve. Juve nggak bisa dianggap remeh juga ya? Juve nggak bisa dianggap remeh. Lagi pelan-pelan naik juga. Feyenoord atau Roma yang lolos itu jadi kuda hitam. Ya. Feyenoord lagi bagus-bagusnya juga. Leverkusen juga lagi bagus. Leverkusen lagi bagus, tapi ini Union Gilwa ini lagi bagus juga loh di Belgia. Ini kuda hitam juga nih. Ya, cuman harusnya sih Leverkusen. Harusnya ya. Leverkusen, MU, Juve, entah itu Roma, entah Feyenoord. Gua harap sih Feyenoord jelas. Oke, Coach, kita ke Piala FA ya. Sudah masuk semifinal, Brighton lawan MU dan Man City lawan Sheffield. Ya. Akankah akan jadi duel Manchester di final, Coach? Enggak lah, ini kalau City lolos kemungkinan besar ya. Iya. Kalau Sheffield, MU berat. Kalau MU berat loh. Karena banyak cedera dan terlalu banyak pertandingan ini dan Brighton bagus loh main. Brighton bagus banget. Dan main di kandang sendiri. Dan pernah ngalahin MU kan? Iya. Jadi ini match 50-50. Maka dari itu gue bilang Casemiro nggak main, tapi kemungkinan Eriksen main, Coach. Karena awal April katanya Eriksen, kita nggak tahu kondisi kayak apa. Nggak bisa kondisi seperti apa. You cannot pemain yang udah 4 bulan nggak main atau 2-3 bulan mendadak suruh ritme permainannya nggak. Saya nggak tahu Garnacho apakah udah bisa main atau tidak gitu. Iya betul. Jadi nggak lah, bukan artinya MU nggak ada peluang, peluangnya tetap 50-50. Setuju saya. Jadi jangan dianggap bahwa Brighton ini Coach, gua ngaku nih sebagai penggemar MU, kemarin lawan Fulham aja lebih layak Fulham tuh. Betul. Menang. Kalau itu kartu merah nggak jatuh. Kalau nggak jatuh, itu Fulham yang lebih layak menang. Betul, I agree. Setuju saya. Ya, kan bukan apa-apa ya, kelelahan pemain, banyak pemain yang cedera. Gue sih nggak lihat kelelahan ya. Cedera mungkin karena nggak ada Casemiro ngaruh. Tapi yang menjadi pertanyaan gue, apakah ini instruksi dari Ten Hag untuk bereksperimen main direct, tidak lewat lini tengah, makanya McTominay digeser, main banyak dengan long ball, atau pemainnya sendiri yang kepala batu, nggak menjalankan instruksinya Ten Hag. Karena lini tengah itu praktis di skip, pada saat belakang
pegang bola, tengahnya cuma satu orang turun, tinggal di full cover, nggak bisa Dan kemana-mana. banyak sekali kalau pasar lepas salah pas Iya, itu banyak banget betul, coach ya. betul. Itu I gue agree. nggak ngeliat tuh. I agree, cuman ini juga bagian dari indahnya sepak bola, Iya, nggak bisa diprediksi. Siapa yang berpikir Mitrovic melakukan tindakan yang tolol kayak Tolol begini? itu mah, iya. Iya, Iya. kan stupid. Kalau seandainya hanya Willian yang kartu merah, That's 10 fine. orang belum That's tentu fine. MU menang loh. Iya. Tapi kalau 9 orang ya selesai. Mitrovic pemain inti lagi. Willian Iya. gila mainnya coach. Iya. Willian gila, Betul, Mitrovic gila. betul, tuh. Dua betul, hilang, betul. tinggal nunggu waktu Ya, aja golnya. Tinggal nunggu waktu aja. Tapi Dan masuknya 3-1. Anthony itu betul-betul lihat. Anthony kan selalu dikritik coach. Kemahalan. Tapi kemarin benar-benar begitu dia masuk permainan MU Mungkin berubah. dia lebih bagus main sebagai sub sekali. Betul, Kayak betul. Garnacho, masuk Kayak sebagai Garnacho. sub saja. Iya. Cuman kalau kita bicara berarti ya kembali lagi. Kalau MU main kayak lawan Fulham, lawan Brighton, Selesai. Maka dari itu ini match seru ini. Hmm. Cuman yang bawa ini enggak lah. Udah pastilah. Sheffield juga nggak terlalu kuat. Enggak City lah. lagi gila coach. Ini Sheffield tim championship kan. Iya. Oke, Coach, terima kasih. Terima kasih banget. Kita sudah ngebahas cukup banyak. Sudah Ya. berapa menit nih? 35. 35. Cukup lah. Cukup Gue lah. puasa jadi tenaga gue nggak begitu. Oke, terima kasih Dex Parabola. Gua puasa selalu ngerecokin mendukung kita. orang. Ngerecokin orang. Penonton lo turun nggak selama puasa? Nggak juga ya? Lumayan stabil. Dan Kan gue tetap kasih live comment. Kemarin live comment, ntar malam live comment, Sabtu live comment, Minggu live comment. Jadi tetap bikin video, nggak ngaruh. Coach, lo pikir kemarin Luke Shaw sengaja nggak mengkartu merahkan dirinya biar nggak main di timnas? Bisa jadi itu. Iya. Bisa jadi itu. Kan Rashford udah menolak ya. Iya. Bisa jadi karena next-nya kan lawan Ukraina, nggak terlalu berat. Jadi itu apa namanya 2 kartu merah yang konyol dalam Berapa detik? Nggak sampai 1 menit? 1 menitan lah. Untuk kesalahan nge-delay doang. Iya. Jadi nggak heran gue kalau pemain itu kan tricky juga kadang-kadang. Jadi gue nggak heran kalau Luke Shaw sengaja dapat merah. Mungkin Ten Hag bilang, Ya. ya lu kartu merah. Itu di menit 80. Iya. Jadi 10 orang dan terbukti mereka menang. Jadi bisa jadi. But anyway, this is football. Oke, jadi yang jelas kita selalu berharap timnas kita makin naik. Sedih banget kita, ada yang celebrate ranking FIFA kita 50, ya Allah. Besok ketemu Burundi. I don't know what to say. Jadi kalau 150 di celebrate Coach, artinya ada 149 negara yang lebih baik. Yang tidak seharusnya lebih baik dari Indonesia. Kalau pembinaannya benar. Gue bilang gue masih tetap percaya pada Erick Thohir ya. Kita lihat Semoga dia bisa apa. nih. Ya. Tapi gue setuju tuh, kemarin orang lama jangan dipakai semua lah. Ya tapi nggak segampang itu karena Exco itu yang dipilih oleh stakeholder kan, oleh voters. Jadi kalau nggak mau orang lama masuk ya salahin voters, bukan salahin orang lain. Ya kalau gitu jangan komplain dong dengan timnas. Betul. Bukan ini kan karena pilihan lu ya. Betul. Kenapa Kuci nggak jadi exco? Enggak. Saya di Jasaya aja. Sama program lain. Cukup. Oke. Thank you. Saya dan Kuci cinta ketemu timnas. Ya kita berkontribusi dengan cara kita ya Kuci ya. Ya, betul. Ya, kita selalu dukung positif apalagi ketumnya adalah friend kita ya, Bro Erick Thohir. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya dan tetaplah melaksanakan ibadah puasa bagi yang melaksanakan. Terima kasih, bye-bye.